bagian 2 ya. Nah, di sini perbedaan dengan yang pertama tadi adalah si bendanya ada di bidang datar salah satunya ya. Jadi kontrolnya itu membantu seperti ini ya. Nah, misalnya di sini ada contoh kasus ya. Kita langsung saja beri angka. Misalnya ya, M1-nya itu adalah 2 kg ya. Nah, kemudian M2-nya itu adalah 5 kg. Nah, ya, sistem ada di M1 berada di bidang datar licin ya, dengan gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat misalnya gitu ya. Tentukan berapakah percepatannya gitu ya. Kemudian tentukan juga berapakah tegangan talinya ya. Nah, di sini untuk menentukan percepatan ya, kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada setiap benda ya. Yang pertama, yuk. Di sini M2 berarti punya gaya berat. Kita simbolkan U2 ya. Di sini karena ada gaya berat, maka di sini akan ada gaya tegang tali. Kita simbolkan T2 ya. Kemudian di sini juga akan ada gaya tegang tali ya. Nah, kita simbolkan T1 ya. M1 dia punya juga gaya berat. Kita tuliskan W1 ya. Nah, M1 di sini dia berada di atas bidang. Maka jangan lupa kalau suatu benda di atas bidang itu pasti dia punya gaya normal ya. Dia punya gaya normal. Nah, seperti ini ya. Bagaimana kita untuk menentukan percepatannya? Boleh langsung ya. Caranya yaitu dengan menjumlahkan gaya-gaya yang berada di sekitar pergerakan bendanya ya. Nah, gini, M2 ini kan lebih besar daripada M1 ya, maka kita asumsikan M1 ini akan bergerak ke sebelah sini ya. Ini pergerakan M1. Sementara M2 akan bergerak ke bawah. Nah, ya. Jadi gaya-gaya sepanjang pergerakan sistem yang searah dengan arah geraknya sistem itu bernilai positif ya. Boleh nih, ini searah kan dengan pergerakan si bendanya, maka di sini kita tulis T1 bernilai positif ya. Nah, kemudian ada apa? T2 ya. Nah, T2 ini ya lihat arahnya berbeda kan dengan arah pergerakannya, berarti di sini minus T2. Ada apa lagi nih sepanjang pergerakan di sini nih? Oh iya, ada W2. Nah, W2 ini arahnya ke bawah. Pergerakannya arahnya juga ke bawah, berarti kan sama nih searah, berarti positif W2. Nah, di sini M-nya di sini dipakai M total ya, yaitu kan karena ada 2 benda ya, berarti di sini M1 ditambah M2. Nah, ingat gaya tegang tali itu pasti sama kan? Maka ini T1 dikurangi T2 akan habis ya. Berarti sisa apa? W2 sama dengan ya, W2 sama dengan M1 ditambah M2. Sorry, ini dikali A ya, dikali A. Oke. Nah, ingat W2 itu apa? W2 adalah M2 dikali G sama dengan M1 ditambah M2 dikali A ya. Maka A itu akan sama dengan apa? M2 dikali G dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, ini rumusnya. Jadi ini saya tandai ya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini ya, bidangnya licin, oke, kamu bisa menggunakan langsung rumus ini untuk menentukan percepatan ya. Dimana ada catatannya nih untuk rumus ini. Catatannya adalah M2 itu lebih besar daripada M1 ya. Nah, ini catatannya M2 harus lebih besar daripada M1. Ini rumusnya ya. Nah, kita masukkan nih pada kasus ini. Maka A itu sama dengan apa tadi? M2G ya. Saya tulis dulu. M1 ditambah M2. Yuk, kita masukkan M2-nya adalah 5. 5 dikali 10 dibagi berapa? 2 ditambah 5. Yaitu jadi 50 dibagi 7. Ya. Berarti dapat berapa? Dapat 7,1 ya. 7,1 meter per sekon kuadrat.
Oke, nah ini untuk percepatan daripada sistem yang bergeraknya. Oke, nah sekarang gaya tegangan tali. Bagaimana untuk mencari gaya tegangan tali? Kamu boleh tinjau salah satunya saja. Boleh tinjau yang ini M1, boleh tinjau juga apa? Benda 2 ya. Nah, saya tuliskan di sini ya, mencari tegangan. Oke. Kalau kita tinjaunya benda 1 ya, kalau kita tinjaunya benda 1, ini kan benda 1 di atas bidang ya. Nah, benda 1 itu kan dia di sini ada gaya tegang tali ya. Sementara arah geraknya kemana? Kanan, gitu kan? Nah, dia bergerak kan? Di sini berlaku sigma F sama dengan apa? M dikali A ya. Berarti ini M1 ya. Ini T1. Berarti T1 itu sama dengan apa? M1 dikali A. Ya, sama dengan M1 berapa? 2. A-nya berapa? 7,1. Berarti berapa? 14,2 Newton. Oke, ini untuk tinjauan benda ke 1 ya. Kalau sekarang kita tinjau benda 2. Tinjau benda ke 2. Nah, benda kedua bagaimana nih? Kita gambarkan. Ya, nah kurang lebih seperti ini ya gaya-gaya yang bekerjanya. Dan kemana arah geraknya? Arah geraknya bukannya benda 2 itu ke bawah ya. Nah, ini arah geraknya kan. Berarti sigma F sama dengan M2 dikali A. Ya, jumlahkan. Berarti yang searah dengan geraknya itu positif. Berarti W2 min T2 itu sama dengan M2 dikali A. Maka T2 itu sama dengan W2 minus M2 dikali A. Maka T2 sama dengan M2 dikali T minus M2 dikali A. Ya, sama dengan, yuk kita masukkan M2 nya berapa? 5 dikali 10 sama dengan 5 dikali, dikurangi 5 dikali 7,1 ya. Nah, jadi berapa nih? Ini 50 dikurangi berapa? 35,5 ya. Jadi ini sekitar 14,5 Newton ya. Loh, kok nggak sama sih? Nah, di sini kenapa berbeda seperti ini? Dimungkinkan karena pembulatan di percepatan ini ya. Sebenarnya kan kalau 50 dibagi 7 itu kita dapat 7 ya, 49 sisa 1 ya. Berarti ini dapat 10, 1, 7 ya, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, begitu. Oke. Semoga kalian paham ya dengan pemecahan soal yang satu ini. Oke. Oke, berikutnya kasus ketiga ya. Nah, kasus ketiga sangat hampir mirip dengan kasus kedua, tapi berbedanya adalah ada gaya gesek ya. Nah, di sini ada keterangannya, apabila koefisien gesek kinetik balok A dengan lantai adalah 0,2, tentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Oh ya, di soal A ini MA itu adalah 3 kg ya. Kemudian yang B-nya adalah 2 kg. Oke. Nah, ya. Oke, berarti di sini kita tulis dulu ya, diketahui adalah MA itu 3 kg ya, MB 2 kg. Kemudian apa lagi? Ada koefisien gesek kinetis ya, yang simbolnya itu kita tulis mu K. Mu K itu berapa? 0,2 ya. Nah, apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah percepatan dan gaya tegang tali. Oke, jawab. Oke, yang pertama-tama kita harus menggambarkan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada sistem ya. Nah, saya gambar lagi. Oke, ini kurang lebih gaya-gaya yang bekerja pada sistemnya. Nah, ini ya, ini 1, ini 2. Oke. Nah, benda ke satu tadi ada apa? Di bidang apa? Di bidang kasar. Berarti yang pertama dia ada gaya gesek gitu ya. Gaya gesek kinetik.
ya. Kemudian benda satu juga punya gaya berat. Kita tulis kayak kita gambarkan seperti ini, ya. Tentunya benda satu ada di atas bidang, berarti dia punya gaya normal. Oke. Nah, gaya tegak lurus bidang, gaya normal, ya. Nah, dia dihubungkan dengan tali, berarti pasti ada gaya tegang tali. Di sini kita tuliskan T1, ya. Nah, di sini W2 menggantung, di sini pasti apa? Ini ada gaya tegang tali T2, ya. W2 berarti ada gaya berat. Apakah benda kedua punya gaya normal? Tidak, ya. Karena gaya normal itu hanya dimiliki oleh benda yang memang di atas bidang, ya, tidak menggantung. Oke. Nah, pertama-tama karena di sini ada gaya gesek, ya, kita harus menentukan dulu gaya geseknya berapa yang dialami oleh si benda pertama, ya. Untuk menentukan gaya gesek, ingat kita cari dulu apa? Gaya gesek itu kan F sama dengan mu dikali gaya normal. Maka kita harus cari dulu gaya normal, ya. Nah, sigma F sigma F sama dengan 0. Kita akan mencari dulu apa? Mencari dulu gaya normal dulu, ya. Kita mencari dulu gaya normal, oke? Nah, gaya normal sigma F sama dengan 0. Tinjauannya sepanjang sumbu mana? Sumbu Y, ya. Berarti yang ini, ya. Yang ini saja, yang di benda satu saja, ya. FY1, oke? Nah, di sana ada N min W itu sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Artinya N itu sama dengan apa? W itu adalah M kali G. Berarti di sini M-nya M1, ya. Berarti gaya normalnya adalah M1-nya 3 dikali 10, yaitu berapa? 30 Newton. Oke, ini untuk gaya normal, ya. Nah, setelah itu kamu boleh juga nih mau cari gaya gesek dulu, silahkan. Atau mau langsung nanti dimasukkan ke. Sekarang kita akan menentukan percepatan, ya. Menentukan percepatan. Nah, kita lihat untuk menentukan percepatan, ya. Kita tinjaunya apa? Pergerakan si bendanya. Kita asumsikan bendanya itu bergerak ke, yang satu itu bergerak ke kanan, ya. Yang dua itu bergerak ke bawah, ya. Di sini sigma F sama dengan M dikali A, ya. Berarti yang pertama apa? Anda lihat benda satu, ya, di sepanjang sumbu pergerakannya, oke. Nah, ada FK, ya. Gaya gesek kinetis, ya. Gaya gesek kinetis ini arahnya berlawanan nggak dengan arah gerak benda? Tentu berlawanan. Berarti kita tulis di sini minus FK, ya. Kemudian apa lagi? Ada gaya tegang tali. Searah nggak? Searah kan? Berarti di sini plus T1, ya. Ada lagi gaya tegang tali di sini. Berarti ini searah tidak dengan pergerakan benda 2? Tidak kan? Berarti di sini minus T2, ya. Ada W2 apa searah dengan pergerakan bendanya? Ya, berarti ditambah W2, ya. Sama dengan ini M total, M1 ditambah M2 dikali A, ya. Karena tegangan tali itu sama, kita coret saja, ya. Maka persamaannya kita dapatkan W2 min FK itu sama dengan M1 ditambah M2 dikali A, itu, ya. Nah, lihat lagi W2 itu apa? Oh iya, W2 adalah M2 kali G minus FK itu apa? FK itu adalah gaya gesek, kan? Ingat, mu dikali dengan gaya normal, ya. Sama dengan, ya, M1 ditambah M2 dikali A, ya. Maka A itu sama dengan, ya, M2 kali G minus mu K, ya, karena di sini gaya geseknya ada gaya gesek kinetis, mu K dikali N dibagi dengan M1 ditambah M2, ya. Oke, kita masukkan angkanya. Maka A sama dengan berapa? M2-nya berapa? M2-nya 2 kali 10 dikurangi mu K atau koefisien kinetiknya berapa? 0,2 dikali gaya normalnya berapa yang sudah tadi kamu cari? 30, ya. Nah, berarti dikali 30, ya. Dibagi M1-nya 3, M2-nya 2. Jadi berapa nih? 20 dikurangi 0,2 dikali 36
dibagi dengan 5. 14 dibagi 5 dapat berapa? Ya, maka kita dapatkan A adalah 2,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk percepatannya kita dapatkan 2,8 meter per sekon kuadrat ya. Sekarang kita menentukan gaya tegangan tali. Oke, untuk menentukan tegangan tali di sini kamu boleh tinjau yang satu, boleh tinjau yang dua ya. Kalau saya mau tinjau yang dua aja ya, gaya tegangan tali. Oke, kita tinjau yang ke benda kedua saja ya, agar mudah nih. Ada W2 dengan T2, geraknya kemana? Geraknya ke bawah. Tadi apa? Sigma F sama dengan M2 dikali A. Berarti apa ini? W2 min T2 sama dengan M2 dikali A. Maka T2 itu sama dengan W2 minus M2 dikali A ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Maka T2 itu sama dengan W2 itu kan M kali G ya. Berarti M2 dikali G minus M2 dikali A ya. Kita masukin angkanya. M2-nya adalah M2-nya yaitu apa? MB ya, sorry ya. MB yaitu 2 dikali 10 minus 2 dikali ini 2,8. Jadi kamu dapatkan 20 min ya. Min berapa nih? 5,6. Berarti berapa? 14,4 Newton. Oke. Nah, oke, sorry ya, di sini ada 1 dan 2, tapi di sini A dan B ya, sama aja. Kita anggap 1 itu A, 2 itu B, oke?